Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destihani Azhara Putri dari kelas 12 MIA 2. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Aulia Desi, Bella Siva, Destihani, Hafiz Sidki, Hanifa, Muhammad Hasbi, dan Cindy Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa yang akan terjadi jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Pasti yang terjadi hanyalah kekacauan. Kekacauan di kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Apapun itu, penegakan hukum tak dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dan melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum yaitu perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik. Berikutnya ada peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Peran Polri berdasarkan pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polri memiliki tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Polri yaitu memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin operasional, dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Berikutnya, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidik dan memberantas kejahatan internasional. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Dan yang terakhir, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Berikutnya ada Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama ada di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Dan yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Berikutnya yaitu kehakiman. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Selanjutnya yaitu advokat. Peran advokat dalam penegakan hukum. Selain kekuasaan kehakiman yang wajib mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka, salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Advokat
memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berikutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peran KPK. Tugas dan peran KPK yaitu melakukan koordinasi dan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervise, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, melakukan pemantauan atau monitoring, penyelenggaraan pemerintah negara. Kewenangan KPK yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan, meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya, dalam lingkungan keluarga yaitu mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, nonton televisi sampai larut malam, bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah, contohnya yaitu menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya yaitu mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, dan membuang sampah sembarangan. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya yaitu tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu atau pemilihan umum, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Di Indonesia ada 3 sanksi hukum yang dikenal yaitu yang pertama ada sanksi hukum pidana. Dalam pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut. Hukum pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu. Setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Hukuman kurungan
yaitu setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari. Yang B, hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Yang kedua ada sanksi hukum perdata. Ada 3 macam putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu putusan kondemnatoir, putusan deklarator, dan putusan konstitutif. Dan yang terakhir ada sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan untuk pelanggaran terhadap administrasi ataupun undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi, hingga pengurangan jatah produksi. Dan yang terakhir, tindakan administratif. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran hukum, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum, diantaranya yaitu disenangi atau disegani oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga, contohnya yaitu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Berikutnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, dan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Di lingkungan masyarakat contohnya yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, seperti tawuran, judi, dan sebagainya, dan membayar iuran warga. Lalu, di lingkungan bangsa dan negara, contohnya yaitu bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, kemudian berikutnya memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, memiliki surat izin mengemudi atau SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilu atau pemilihan umum, kemudian membayar pajak, dan membayar retribusi parkir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.